Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang berbahagia, demikian lantunan ayat suci Al-Quran. Dan agak menarik bagi saya sore hari ini sebab terdengar suara khas tempo dulu, Ustaz. Benar, Ustaz. Ibu-ibu kita kalau mengaji dulu masih ada kesan suara dari ibu kita tadi. Cengkoknya tempo dulu. Masya Allah. Dan ini dibutuhkan, Ustaz, ibu-ibu majelis taklim yang masih mengaji didengarkan oleh anak-anaknya. Benar. Baik, Ustaz. Bahkan cucu-cucunya. Insya Allah cucu-cucu. Pemirsa sekalian, sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kunci membuka pintu rezeki, dan lebih penting lagi yang diberkahi Allah. Benar. Ini penting penjelasannya, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sadaqallahul azim. Di ayat ini artinya, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Dari ayat ini tersimpan, tersirat kunci-kunci, di mana dengan kunci itu kita bisa membuka pintu rezeki yang tentu yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah anak kunci takwa. Sebelumnya berbicara tentang kunci, maka pernah atau akan terlintas dalam pikiran kita kuncinya Fir'aun. Iya. Kuncinya Fir'aun itu begitu banyak, 40.000 buah kunci. 40. Jadi gudang mana yang dia butuhkan tinggal menunjuk. Dan ketika dia membuka gudangnya, maka akan terlihat seluruh harta bendanya. Kalau kita membayangkan kuncinya Fir'aun, maka kunci yang digunakan untuk membuka gudang itu, gudang dari harta yang tidak diberkahi Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Sekarang bagi kita orang mukmin, berdasarkan ayat tadi, maka kunci yang pertama
untuk membuka pintu rezeki Allah. yang telah diberkahi oleh Allah adalah anak kunci takwa. Anak kunci takwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kunci itu dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar. Ketika dia kesulitan, ketika dia mengalami kesulitan ketika mencari rezeki dan karunia Allah, maka Allah berikan dia kunci ini. Takwa. Siapa yang bertakwa, maka Allah berikan dia jalan keluar. Kalau takwa kita melihat dari teks bahasa Arabnya, Ustaz, itu dari kata tawa, artinya hati-hati dan waspada. Orang mukmin ketika dia mencari rezeki dan karunia Allah dengan penuh hati-hati dan waspada, maka insya Allah Allah berikan dia jalan keluar. Setelah diberinya jalan keluar bagi orang yang ketika mencari rezeki dan karunia Allah dengan penuh hati-hati dan waspada, setelah diberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka. Anak kunci yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu tawakal ilallah. Ketika orang mukmin mencari rezeki dan karunia Allah, rezeki yang telah diberkahi, sebagaimana janji Allah tadi bahwa ketika kita beriman dan bertakwa kepadanya, maka dia akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Bagaimana Allah bisa menurunkan berkah dari langit dan dari bumi? Ketika orang yang bertakwa, orang mukmin ini, dia menyerahkan diri dan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengawali langkahnya dari rumah menuju ke tempat di mana dia mencari rezeki dan karunia Allah, maka dia harus menyerahkan dirinya dan urusannya itu dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika dia melangkahkan kaki lalu menyerahkan diri dan seluruh urusannya kepada Allah, maka Allah berjanji, inilah sebuah anak kunci untuk membuka pintu rezeki yang telah diberkahi. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan dirinya, seluruh urusannya, keluarganya yang di rumah dia titipkan kepada Allah. Artinya penyerahan dirinya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah penuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dijanji oleh Allah untuk dipenuhi, Ustaz. Ya. Bukan keinginan. Karena keinginan manusia itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus tenggorokan. Jadi Itulah keinginan manusia, tiada batasnya. Maka yang dijanjikan oleh Allah adalah apa yang kita butuhkan. begitu saja. Jadi beda yang kita inginkan dengan Benar. yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Kalau yang diinginkan tidak terbatas, Yang diinginkan yang tidak ada batasnya. dibutuhkan Ada sesuai batas. kebutuhan Sesuai dengan kita. kebutuhan kita. Allah tahu itu. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita melihat banyak sekali contoh, ya, termasuk di televisi, ya, di surat kabar, banyak sekali contoh orang yang mengejar hanya ingin memenuhi keinginannya, Oh begitu, Ustaz. Terjebak saja. terjebak. Padahal apa yang kurang padanya? Pada. Kalau berbicara tentang harta, apa yang kurang? Punya mobil mewah, punya rumah mewah, bahkan mobil lebih dari satu, rumah lebih dari satu, bahkan istri. Mau nambah tapi takut. Ini Ustaz. Oh ya, jadi rezeki yang diberkahi oleh Allah saja. Sudah punya semua, tetapi karena dia ingin mengejar untuk memenuhi keinginannya, maka tadi itu dihormati. Kedatangannya harus ada protokol. Kali ini mendekam di dalam penjara. Oh, kalau
Keinginan selalu mau Keinginan dipenuhi, yang selalu dia bukan yang penuhi. sudah dipenuhi oleh Allah. Bukan. Baik. Menarik Ustaz, nanti minta dilanjutkan. Oke. Kita akan sharing dengan ibu-ibu bagaimana kunci-kunci rezeki yang diberkahi Allah. Karena ternyata ada rezeki yang kurang diberkahi. Kita Benar. akan sharing dengan ibu-ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita akan persilahkan. Silahkan Ibu, mic-nya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Nila dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Batua, Kecamatan Manggala. Silakan Bu. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menjaga dan memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustaz. Iya. Karena untuk dapat rezeki yang berkah, kunci pertamanya adalah takwa. Takwa. Sekarang bagaimana menjaga memelihara. takwa, memelihara takwa itu. Iya, iya. Kita akan jawab Ustaz setelah penanya berikutnya. Kita persilakan, biasanya di sebelah kanan saya. Silahkan Ya. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Nama Ata dulu, saya Ibu. Ibu Ya. Rosni dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Batua. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kenapa banyak manusia yang tidak mentaati atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan rezeki yang berlimpah? Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau tanyakan ini Ustaz. Oh, gitu. Biasa dalam hidup ini, Iya, iya. orang itu berlimpah rezekinya padahal tidak sesuai dengan perintah agama, sholat iya. bahkan jarang. Bagaimana ini Ustaz? Benar, Ustaz. Silakan Ustaz. Di penanya pertama dulu. Silakan Ya. Ustaz. Untuk bisa membuka pintu rezeki yang diberkahi Allah, salah satu anak kuncinya adalah takwa. Takwa. Tetapi bagaimana memelihara takwa ini? Mm-mm. Takwa, kalau orang yang bertakwa itu sudah pasti beriman. Begitu Ustaz. Ya. Tapi kalau beriman belum tentu bertakwa. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan agar takwa itu bisa terpelihara Iya, iya, iya. hingga kita bisa menjadikannya sebagai anak kunci untuk membuka pintu rezeki yang diberkahi Allah, maka pertama adalah kita memulihkan, memelihara keimanan kita terlebih dahulu. Iman yang bagaimana bisa mencapai tingkat ketakwaan? Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman yang bagaimana sehingga dia bisa mencapai pada tingkat takwa? Orang yang punya keimanan yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Apalagi tengah melakukan kesalahan, dosa, tetapi ketika disebutkan nama Allah, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah melihatmu? Gemetar hatinya. Tetapi kalau orang yang tengah melakukan dosa lalu disebut nama Allah, dia tenang-tenang saja, Biasa saja. biasa-biasa saja, berarti keimanannya dipertanyakan, apalagi mencapai tingkat takwa. Jadi yang pertama adalah harus memelihara keimanan. Keimanannya bagaimana? Seperti itu. Baru disebut nama Allah, gemetarlah hati. Yang kedua, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dia dibacakan, diperdengarkan, diperlihatkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah, semakin mantap keimanannya. Dia kagum itu akan kebesaran Allah. Kalau begitu Ustaz, untuk memeliharanya jangan mendengar, Jangan cuma baca sendiri. baca. Al-Qur'an itu kira-kira gitu Ustaz ya? Jangan cuma mendengar. Iya, iya. Harus dibaca juga. Iya, iya. Ya. Iya. Lanjut Iya. Ustaz. Kemudian yang ketiga adalah agar keimanannya itu bisa mencapai kepada tingkat takwa adalah wa ala rabbihim yatawakkalun.
dia harus berserah diri atau kepada Tuhan lah dia bertawakal. Jangan dia bertawakal kepada manusia, dia bertawakal kepada atasannya, ya. Tetapi dia harus bertawakal kepada Allah. Sehingga janji Allah seperti tawakal sebagai sebuah anak kunci itu bisa terwujud. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tapi ada problemnya, Ustaz. Cari rezeki hari ini yang halal itu susah. Melihara takwa itu susah. Benar, Ustaz. Kalau terlalu hati-hati tidak bisa kaya kita, Ustaz. Gimana ini melihatnya, Ustaz? Ini itu berarti kita melihat kehidupan sekarang, terutama teknologi, itu seperti sebuah mata pisau, seperti sebuah pisau bermata dua. Oh begitu saja. Ya. Jadi Kita tidak menggunakan ketinggalan. iya. Kita salah menggunakan bisa jadi salah. Bisa jadi. Jadi kita harus hati-hati Tetap. dan waspada untuk memanfaatkan teknologi seperti hari ini dengan mengedepankan keimanan kita. Jadi teknologi, cari rezeki yang banyak, keimanan tetap di depan. Keimanan harus dibawa serta. Baik, Ustaz. Ya. Mungkin kita ke penanya berikutnya, Ustaz. Penanya yang kedua, Iya. saya 2 pertanyaannya tadi. Banyak orang taat, Ustaz. Rezekinya tidak terlalu banyak dia dapat. Masya Allah. Sementara ada orang yang kelihatan biasa tidak sholat, demi mencari rezeki. Banyak rezekinya, bahkan rezeki. melanggar, Masya kaya. Allah. Kira-kira gimana, Ustaz? Begini, Allah itu maha pengasih, Maha pengasih, Ustaz. tapi juga maha penyayang. Iya. Itu Iya. tidak bisa dipisahkan ini. Allah itu maha pengasih. Kepada siapa saja dia kasih, mau menyembah kepadanya, tidak menyembah, beriman, kafir, Allah itu sifatnya maha pengasih. Dia akan kasih kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Seluruhnya saja. Apalagi manusia. Beriman atau tidak beriman, Allah tetap kasih. Begitu. Persoalannya sekarang, yang kita mau buka pintu rezeki ini adalah pintu rezeki yang diberkahi. Maka jangan cemburu, jangan iri hati kepada orang yang kita lihat sepintas mungkin tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi rezekinya melimpah. Jangan iri. Ya, betul. Karena jangan sampai rezeki yang berlimpah itu tidak berberkah. Tidak berkah. Karena orang mukmin ini, orang yang bertakwa ini Ya. hanya mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.